Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nyakadin dengan Prodi Psikologi Islam kelas A dengan NIM 231040 akan menjelaskan materi tentang independent sample di tes. Baik, kemudian untuk video kedua saya menjelaskan independent sample dengan t-test. Yang pertama, identifikasi variabel sama ya, X sebagai yang mempengaruhi, Y sebagai yang dipengaruhi. X-nya jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, Y-nya adalah tingkat stres mahasiswa. Dengan judul perbedaan tingkat stres mahasiswa ditinjau berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di independent sample ini kita mencari perbedaan antara tingkat stres laki-laki dengan tingkat stres perempuan. Apakah ada perbedaan atau tidak ada. Kemudian layout datanya kita memisah ya, antara laki-laki dan perempuan dipisah. Kemudian kita mencari Y1 bar yaitu sigma Y1 dibagi N. Yang kedua Y2 bar yaitu sigma Y2 dibagi N. Tahap selanjutnya adalah uji normalitas untuk mengubah data mentah ke z-score karena nanti kita membentukkan varian. Ini untuk data laki-laki atau Y1, kita cara mencari deviasinya X dikurangi mu. Mu adalah sigma X dibagi N. Jadi sigma X-nya ini nanti dibagi N. Nanti mu-nya X ini per X ini 16 dikurangi mu, kayak gitu. Yang kemudian yang kedua, varian. Cara menentukan varian ini, sigma ini deviasi dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Kemudian untuk mencari z-score, kita mu-nya dibagi ini varian. Varian dibagi standar deviasi. Gitu. Untuk z-score kuadrat ya ini dikuadratkan. Kemudian kita juga mencari rata-rata Z atau mu Z. Rumusnya sigma Z dibagi N. Kita juga mencari tadi ya varian. Terus menghitung standar deviasi juga untuk menentukan normal atau tidak normal. Yang perempuan juga begitu, dirubah ke z-score. Kemudian kita membuat layout data lagi untuk mencari FY, Y1 kuadrat, dan FY kuadrat. Caranya seperti ini. Untuk FY ini adalah F kali Y ya. Terus Y kuadrat ini, Y1 kuadrat ini adalah Y1 dikali Y1. Kemudian FY kuadrat ini adalah FY ini dikuadratkan. Gitu. Kemudian kita juga menghitung mu-nya lagi. Kita mencari variannya lagi dengan rumus ini, N dikali sigma FY kuadrat dikurangi sigma FY dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kemudian menghitung standar deviasinya adalah akar S sama dengan akar S kuadrat. Menghitung standar skornya, Z sama dengan Y dikurangi Y bar dibagi deviasi. Standar deviasi. Kemudian data perempuannya juga dihitung begitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis data independent sample di tes. Yang pertama kita sebenarnya ini di C dulu ya untuk mencari ini, kemudian ke B, kemudian ke T. Dengan rumus yang C dengan rumus N-1 N1 dikurangi 1
dikali S kuadrat gitu ya. Terus ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2 gitu. Terus kemudian yang B ini rumusnya ini ya, SY per 1 dikurangi Y per 2 sama dengan ini 1 per N akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Kemudian yang A ini T sama dengan Y per 1 dikurangi Y per 2 dibagi SY1 per SY1 per Y per 1 dikurangi Y per 2. Kemudian kita mencari pembuktian atau uji hipotesis. Yang pertama ini kita mencari ya, ini HI sama dengan mu1 mu2 lebih kecil sama dengan 0 atau HI mu1 lebih kecil dari mu2. Tingkat stres, jadi tingkat stres perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kesimpulannya begitu. Kemudian kita juga ini mencari rejected HO jika T lebih kecil, T hitung lebih kecil dari T tabel, atau rejected HO jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan sama dengan DF N1 tambah N2 dikurangi 2. Untuk uji signifikansinya sama menggunakan 1% dan 5%. Kemudian baru nanti kita membuat kesimpulan. Di sini kesimpulannya tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dengan perempuan untuk kedua tingkat signifikansi 1% dan 5% karena nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel pada kedua tingkat signifikansi tersebut. Kemudian untuk efek size sumbangan efektifnya D sama dengan Y per 1 dikurangi Y per 2 dibagi S ini ya, sama dengan ini. Jadi begitu. Sekian untuk penjelasan independen sampelnya. Semoga bisa dipahami, dan video ini untuk memenuhi tugas akhir statistika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.